pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Anggraini, NIM AH257 dari Ekonomi Syariah 6F. Sejarah pasar modal baik syariah maupun konvensional. Sejarah pasar modal syariah dimulai pada tahun 1997 dan kedua tonggak kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia yang diawali dengan peluncuran indeks saham syariah Indonesia pada tahun 2011. Produk investasi syariah pertama di Indonesia diluncurkan tahun 1997, tetapi fatwa pendukungnya terbit tahun 2002 dan regulasi BAPEPAM LK yang sekarang menjadi OJK tentang pasar modal syariah terbit tahun 2006. Sejarah pasar modal konvensional dimulai pada abad ke-19 dan berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia atau di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor de Effectenhandel atau Bursa Efek dan langsung memulai perdagangan. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tanggal 10 Agustus 1977. Singkatnya, Bursa Efek atau pasar modal ini diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek di Indonesia di Jakarta berjalan di bawah Badan Pelaksanaan Pasar Modal. Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional pada prinsipnya sama-sama tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Perbedaannya, pada pasar modal konvensional tidak terikat pada kriteria prinsip syariah, sedangkan pada pasar modal syariah mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku pada pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Bagan pasar modal yang pertama yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan di bawahnya ada Otoritas Jasa Keuangan ataupun BAPEPAM LK. BAPEPAM LK itu bertugas dalam melakukan pembinaan, peraturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pada pasar modal. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung. Dan ada lembaga clearing dan penjaminan yang bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta menjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Dan ada juga lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Serta ada perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian, wali amanah, profesi penunjang, dan pemodal atau investor. Alur transaksi pasar primer, investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS dan melakukan setoran dana ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan efek, kemudian menyerahkan FPPS, bukti setoran, serta identitas diri. Selanjutnya, perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Biro Administrasi Efek untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di Biro Administrasi Efek. Transaksi pada pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Yang selanjutnya, investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian atau order beli melalui perusahaan efek, diantaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam slot, dan harga pembeliannya. Sedangkan investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan atau order jual melalui perusahaan efek, diantaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan,
dalam slot dan harga penjualannya. Order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan juga bisa dilihat pada sistem milik perusahaan efek. Apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa, maka transaksi tersebut telah terjadi matching. Selanjutnya, perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Dalam hal terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari bursa kerja. Produk pada pasar modal syariah ada saham syariah, ada reksadana syariah, ada suku korporasi, suku negara, dan layanan syariah. Tahukah obligasi syariah? Obligasi yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah salah satunya adalah sukuk. Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan sukuk negara di tahun 2008. Sejak itu, sukuk negara atau sukuk retail diterbitkan secara reguler setiap tahunnya. Nah, gambar tersebut merupakan data dan statistik sukuk retail 2009 sampai 2018. Sejak 2008, jumlah penerbitan sukuk negara sampai dengan 19 Oktober 2015 telah mencapai 370,93 triliun dengan outstanding sebesar 281,32 triliun. Sebesar 34% dari total outstanding tersebut merupakan sukuk negara yang diterbitkan di pasar keuangan internasional dalam mata uang US dollar global sukuk. Sejak 2009, pemerintah mengembangkan sukuk retail untuk nasabah retail dengan minimum investasi yang telah terjangkau. Dan outstanding sukuk retail pertanggal 27 Februari 2019 sebesar 53,97 triliun. Bisa kita lihat daftar nama suku korporasi yang masih beredar per Maret tahun 2021. Diantaranya ada sukuk ijaroh berkelanjutan Indosat tahap ketiga tahun 2015 seri A. Ada struktur akad ijaroh, nama penerbit PT Indosat Tbk. Transaksi pembelian pada pasar modal syariah, nasabah membeli, menyampaikan dan memberikan transfer dana kepada anggota bursa. Anggota bursa pun mengkonfirmasi dan memberikan dananya ke KPEI dan KSEI, Sistem Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi. Anggota bursa pun juga mengonfirmasi ke trader melalui lantai bursa ke Sistem Perdagangan Bursa atau JETS. Anggota bursa pun juga menyampaikan kepada BAE, Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, contoh transaksi sukuk mudharabah. Transaksi akad mudharabah ini bisa melalui online maupun offline. Proses pembelian sukuk yang pertama yaitu registrasi. Selanjutnya, setelah selesai registrasi, nasabah bisa langsung melakukan pemesanan, dan setelah selesai pemesanan, nasabah ataupun investor siap melakukan pembayaran. Dan setelah pembayaran, kemudian konfirmasi, menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBSN via sistem elektronik, medis, dan email yang terdaftar. Alur singkat sukuk akad mudharabah. Yang pertama, emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan underlying aset kepada investor, dan investor pun menyerah dananya kepada emiten. Kemudian emiten menggunakan dana dari investor tersebut dipergunakan untuk modal kegiatan usaha, dan kegiatan usaha tersebut keuntungannya dibagi antara investor dan emiten.
Dan yang terakhir, emiten mengembalikan dana kepada investor. Istilah yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek syariah adalah efek yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Bursa efek, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan pembeli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Akad, yaitu perjanjian atau kontrak yang merupakan pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap objeknya. Pasar primer itu penjualan saham masih berada di perusahaan, biasanya jangka waktu 20 hari. Pasar sekunder, tempat di mana saham sudah masuk ke bursa. Singkatan yang pertama ada JATS, Jakarta Automated Trading System, itu merupakan sistem perdagangan efek yang berlaku di bursa dengan menggunakan sarana komputer. Dan ada juga EBA Syariah, KPEI, kepanjangan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KSEI atau kepanjangan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal, PJPP, Penanggung Jawab Pesanan dan Perdagangan, dan WPPE, Wakil Perantara Perdagangan Efek. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.